ini pertanyaan pamungkas yang saya ingin ajukan kepada semua narasumber kita. Yang pertama tentu dari Pak Abdul Salam dulu nih. Gini pertanyaannya Pak. Orang banyak takut pemilu 2024 itu akan mengulang keterbelahan masyarakat. Antara kelompok kiri, kelompok kanan. Antara kampret sama cebong gitu ya. Ini politik dan memainkan politik identitas. Apa saran Anda sebagai pengamat supaya apa yang kita takutkan di tahun 2019 itu tidak akan terjadi di tahun 2024, yaitu saling bertarung ya, kemudian kita terbelah sampai sekarang. Silakan. Iya Mas Bobi, saya kok ingin kita mengganti kata politik identitas itu dengan politik kebencian. Oh, politik kebencian yang paling betul ya. Jadi yang kita praktikkan beberapa waktu yang lalu itu adalah politik kebencian, bukan politik identitas. Kita semua punya identitas, partai-partai ini juga identitas. Ya. Yang terjadi masa lalu itu adalah politik kebencian. Itu yang harus kita lawan bersama. Dan saya rasa-rasanya tidak khawatir karena pertumbuhan pemilih rasional kita meningkat signifikan. Ya. Bapak Ibu harus bersyukur hari-hari ini apa yang tadi disampaikan oleh abang saya Pak Sarmuji tentang perkembangan ICT yang melahirkan demokrasi digital itu. Ya. Itu ternyata telah memangkas banyak hal, kultur, tahapan dan lain-lain. Bahkan mungkin sebentar lagi saya ini sebagai pengamat tidak berguna. Karena semua kan bisa dijawab oleh ChatGPT. Ya. Satu-satunya yang tidak bisa dijawab oleh ChatGPT cuman memprediksi. Coba aja ditanya, kira-kira 2004 ada apa? Mohon maaf, untuk prediksi tidak bisa. Masih tanyakan ke pengamat. Selebihnya dia bisa semuanya. Ya. Jadi dengan tren perkembangan teknologi, ICT, demokrasi digital seperti itu, rasa-rasanya kita semua nanti akan bisa memasuki tahapan yang lebih baik lagi. Karena transparansi. Sama seperti ketika kita dulu memilih mungkin calon pemimpin, pilpres begitu ya. Faktor-faktor yang sifatnya sosiologis dominan. Tapi begitu sekarang berganti ke faktor psikologis. Jadi 1 sampai 10 itu sekarang bukan ganteng, bukan postur, bukan apa. Tapi bersih, berani, jujur, itu akan menjadi, nah kenapa seperti itu? Karena munculnya teknologi-teknologi yang mempercepat keterbukaan informasi dan lain-lain. Dan saya percaya dengan cara seperti itu kita tidak perlu paranoid kembali. Karena orang-orang yang akan memainkan peran-peran politik kebencian itu akan dilawan oleh netizen Indonesia. Dan jenengan semua tahu, netizen Indonesia adalah netizen yang kejam. Selanjutnya Mas Emil Mas, gimana ini? Karena ini menjadi kekhawatiran kita bersama. Monggo silakan. Satu, sebagai warga Jawa Timur, ya. Kita tentu optimis bahwa Jawa Timur ini menjadi sebuah oase untuk mengapresiasi perbedaan. Ya. Nah, perbedaan apa yang kita apresiasi? Ya tentunya kan perbedaan dalam konteks perbedaan latar belakang, ya. Apalagi kalau Surabaya khususnya kan menjadi rumah bagi bukan hanya masyarakat dari Jawa Timur, tapi dari segala penjuru Indonesia ada di sini gitu. Jadi kita sudah merepresentasikan masalah kebinekaan tadi. Ya. Tapi jangan juga kemudian saya tidak memungkiri ada 1, 2, 3, 4 titik-titik kejadian yang nggak sejalan dengan identitas Jawa Timur sebagai daerah yang merupakan oase kebinekaan tadi. Gitu. Nah memang terhadap yang ini seperti disampaikan oleh Pak Kanang, Mbak Kung, jangan ragu-ragu. Tapi memang caranya. Kalau survei ada yang mengatakan ada kanan ada kiri misalnya. Dalam Islam, orang bilangnya Islam moderat. Ya kita nggak ngomong Islam aja ya, tolong nanti saya jangan sampai disalah kutip. Saya nggak mengatakan bahwa politik kebencian itu hanya berkaitan dengan agama. Tapi saya hanya mengutip satu statistik saja. Satu statistik, waktu itu katanya kanan dan kiri atau moderat dan keras. Ya, keras itu artinya keras itu bahwa dia tidak bisa mentolerir hal-hal yang memang nggak sesuai dengan garisnya. Yang sebaliknya yang satu lebih bebas gitu. Ya. Ternyata angkanya hampir sama. Di tengah-tengah ini tapi gede 20. Nah, kalau yang ingin menggelorakan moderate, menggelorakan tolerance, tapi caranya keras, misalnya, oh Anda penjahat, Anda tidak toleran, malah lari orang. Loh kok jangan main tuduh dong, gitu kan.
Karena saya tidak sama seleranya dengan Anda, belum tentu saya itu orang yang intoleran. Ya. Jadi mengasumsikan, menstereotip juga budaya yang harus dihilangkan. Jadi jangan gampang mengasosiasikan, oh kalau si A ini intoleran, si B toleran, nanti dulu, jangan dulu. Jadi kita bicara action, bukan subjeknya. Ini yang sering terjadi sekarang, jadi itu harus kita hindari. Apa peran? Tentunya partai politik punya peran. Ya. Kita harus jaga, tadi lagi-lagi disampaikan oleh Pak Ketua Golkar, Nasdem maupun juga dari PDI Perjuangan bahwa ya kitanya harus konsisten mengingatkan. Kalau ada kader kita yang melakukan itu ya larang, tegur gitu ya. Jangan sampai melakukan. Saya pernah, ini nggak ada hubungannya, tapi politik kebencian dalam bentuk lain. Bukan karena si A itu siapa. Saya nggak mau nyebut, ada meme yang beredar. Ya. Yang menyerang lawan politik saya. Saya terbuka di media, saya sampaikan. Saya tidak setuju dengan pembuatan meme itu, walaupun menguntungkan saya katakan. Ya, dan saya tidak tahu siapa yang buat, tapi saya menegur kepada seluruh jaringan yang bersimpati kepada kami untuk tidak menggunakan yang seperti itu. Padahal itu nggak keras-keras banget dalam menyerang lawan politik. Tapi kita nggak ingin menggunakan itu. Jadi saya rasa kalau kita mau konsisten, kita mau tegas di partai politik untuk mengingatkan kader-kadernya, jauhi hal-hal seperti itu dalam postingan sosmed kita. Insya Allah mungkin ini akan ada dampak ya. Ingarso sung tulodo. Masyarakat insya Allah akan mengikuti kelakuan dari kader-kader partai politik juga. Terima kasih. Lagi. Pak Sarmuji, giliran Bapak nih. Tadi saya meminjam istilah beliau tepat sekali. Kalau orang Surabaya, ya apa caranya? Atau gimana caranya supaya politik kebencian ini tidak seperti dulu? Ya kalau hilang sama sekali nggak mungkin. Minimal berkurang drastis. Gimana Pak Sarmuji? Saya menyarankan satu hal. Ya. Di 2024 sebenarnya akan terjadi kelanjutan 2019. Kelanjutan Pak. Kalau partai-partai politik itu salah memilih calonnya. Saran saya pada pemilih dan seluruh masyarakat Indonesia, pilihlah calon presiden yang tidak merepresentasikan blok kanan dan blok kiri. Ya kan? Kalau banyak yang tertawa sudah tahu maksudnya ini. Ya. Saya nggak perlu berjelas. Jadi tugas saya selesai. Pokoknya jangan pilih calon presiden yang merepresentasikan kanan yang terlalu, kiri yang terlalu. Tengah aja Pak ya? Tengah saja. Iya. Siapa yang dimaksud karena sudah tertawa, saya nggak perlu memperjelas. Ya. Yang kedua, saya diajarkan untuk optimis. Ya. Jadi kalau saya dulu pesimis, saya dimotivasi oleh kiai saya cerita Tolut dan Jalut. Ada Tolut, pasukannya Tolut itu yang pesimis ya sudah diam tinggalkan. Tapi yang optimis itu sampai dikutip oleh Tuhan di dalam Quran itu katanya, kam min fi'atin qalilatin golabat fi'atan katsiratan biiznillah. Berapa banyak kamu temui jumlah yang sedikit bisa mengalahkan jumlah yang besar dengan izin Allah. Nah, karena itulah kami selalu optimis di 2024 kita bisa menang pemilu maupun pilpres dan kita bisa memenangkannya dengan izin Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira itu Pak. Ya, mantap. Mantap Sarmuji. Sekarang kepada Pak Kanang dulu ini Pak, gimana caranya nih Pak menurut Bapak ini supaya politik kebencian ini enggak menjadi-jadi nih. Monggo silakan Pak. Ya, jadi ini pengalaman-pengalaman yang beberapa pilihan-pilihan terdahulu. Ya. Selalu ini dikedepankan. Ya. Maka ini tidak boleh terjadi lagi. Nah ketika kita tidak boleh lagi, maka politik-politik kebencian siapapun, apakah itu partai, apakah itu calon, apakah itu kelompok orang, atau gerombolan orang gitu ya. Itu memang tidak boleh lagi kita bersinggungan negara ini atau pemerintah atau orang yang tidak boleh mengarah atau berhubungan dengan mereka. Maka kampanye terhadap politik kebencian, anti politik kebencian ini harus terus menerus. Mulai dari presiden sampai dengan RT. Ya ini memang harus demikian. Termasuk nanti ketika 2024 itu
dimunculkan kampanye seperti ini, ya kita lawan bersama-sama. Ya. Hilangkan itu semua. Ya. Gitu. Jangan sampai menang tapi terpecah belah. Itu yang harus kita hindari. Itu saja saya kira. Ya, itu ya. Ya. Sekarang Pak Ainur Rahim nih. Nah, silakan Pak Ainur. Gimana ini? Terima kasih. Prinsip saya sependapat sama pimpinan partai politik yang ada bahwa politik kebencian ini tidak boleh terjadi. Kalau toh hari ini ada satu persepsi ya, Anggapan ya Pak. bahwa dinamika politik dalam kontestasi demokrasi ini terjadi satu persepsi seperti itu. Ya ini sebetulnya salah siapa? Kan gitu pertanyaannya. Sudahkah bisa menjadi teladan di antara mereka? Kalau tuh kita elit politik ini sudah bisa membuat perilaku dan keteladanan yang tidak mengarah pada narasi-narasi yang berbau adu domba, ya toh, mengarah pada upaya pecah belah, saya kira selesai persoalan demokrasi ini. Komitmen kita, semua elit yang hadir ini mampu menjadi teladan di antara pemilih bangsa Indonesia yang kita baik. Ya, terima kasih Bos, Pak Anwar Sadat. Supaya kita nggak terbelah kan dulu antara Pak Jokowi, pendukung Pak Jokowi sama Pak Prabowo, sekarang Pak Prabowo sama Pak Jokowi akur malah. Silakan. Ketua Partai Tribun enggak? Nah terima kasih Kang Febi, menurut saya ini tugas partai politik ya. Ya. Partai politik punya 6 fungsi ya yang secara konstitusional harus kita jalankan. Salah satunya adalah pendidikan politik. Nah, memberikan kesadaran, awareness kepada masyarakat pemilih untuk punya perspektif politik yang benar ya. Yang yang sesuai dengan prinsip-prinsip nilai-nilai budaya kita. Saya kira tugas partai politik. Tugas kita, ya tugas saya lah sebagai ketua partai, tugas Pak Emil sebagai ketua partai juga tugas semuanya. Kita nggak bisa nyalain siapa-siapa karena memang kitalah yang diberi kewenangan konstitusional untuk melakukan penyadaran politik kepada warga. Nah, tetapi politik juga tidak perlu baper gitu. Nggak perlu baper ya? Nggak perlu baper karena kan kalau terus kemudian politik itu isinya orang-orang yang sopan santun semuanya, nggak bagus juga gitu loh. Karena sejarah politik kita di masa lalu penuh dengan metafor. Orang-orang yang saling ada satire politik, saling mengkritik dengan menggunakan metafor. Seorang Kiai Agus Salim pernah secara disindir karena dia punya janggut yang panjang. Disindir dengan sebutan hewan. Tapi kan dia membalas dengan satire. Bung Karno juga pernah dikalahkan dalam debatnya dengan Syahrir waktu itu kan. Dikatakan, Bung Anda dipatahkan oleh Bung Kecil. Oh sorry, saya ini rotan, tidak bisa patah. Saya hanya melengkung saja untuk berbalik memukul lawan. Itu kan satire politik, metafor politik. Harus ada Mas Kavi. Jadi satire dinamika politik, jangan kemudian dengan dipenuhi kesantunan yang palsu. Saya kira ada riak-riak dalam politik yang tidak bisa kita klaim sebagai suatu kebencian. Dan tugas kita sebagai partai politik, sebagai elit ya untuk menyadarkan, terutama anak-anak muda tadi. Saya senang dengan teman-teman dari Ubara bahwa saya orang yang tidak percaya bahwa mereka itu apolitis. Tidak, mereka itu punya kesadaran politik loh. Kalau sedang ada bencana alam misalnya, mereka dengan mudah mengorganisir dirinya dengan menggunakan platform kitabisa.com misalnya, lalu mengorganize teman-temannya, menggalang dana, itu politik loh. Itu dasar-dasar politik itu. Cuma mungkin ya, mereka belum menemukan partai politik yang tepat. Kalau itu welcome. Tuh Gerindra. Terima kasih. Ya, terakhir nih. Biasanya perempuan ini analisisnya lebih tajam. Supaya tidak ada tadi politik kebencian. Setuju istilah itu? Ya, saya pikir kata kuncinya pada kesadaran politik itu apa sih? Jadi ideologi politik, saya lebih kepada ideologi politik. Bahwa politik itu kekuasaan. Bahwa kekuasaan itu untuk mencapai kesejahteraan. Maka ketika itu yang menjadi ideologi, saya berpikir pikiran-pikiran negatif
keinginan-keinginan untuk berbuat yang irasional itu tidak akan terjadi. Karena pikirannya itu kekuasaan adalah ingin menguasai, kekuasaan bukan untuk berbuat kesejahteraan, inilah kemudian mendorong orang untuk melakukan sesuatu hal segala cara ya. Dengan segala cara. Dan tentu menurut saya harus dilakukan bareng-bareng. Tidak hanya ranah politik yang melakukan itu, tetapi juga akademisi. Ini amat penting. Kenapa? Karena akademisi ini supporting terbesar bagi kami yang masih didengar oleh masyarakat. Lebih-lebih ketika bonus demografi di Indonesia sudah mulai di tahun 2023. Maka ketika saat ini eranya adalah era digitalisasi dan itu dunia atau panggungnya kelompok milenial, panggungnya akademisi, maka itu sangat efektif kampanye untuk kembali politik itu apa sih, ideologi politik itu apa sih, politik adalah kesejahteraan. Maka kalau sudah demikian saya yakin untuk bisa menginginkan Bhinneka Tunggal Ika ini terjadi, Indonesia tetap pada persatuan dan kesatuan, ini juga akan bisa terwujud dengan baik. Baik, terima kasih Bu Ani.